Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaifalukum kelas 8A dan 8B teman-teman di boarding. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang evaluasi dari bab 1 kemarin yang mana kalian sudah mengikuti penilaian tengah semester. Yang kedua kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu adalah al-mufrad wal jam'u. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama adalah kita akan sama-sama sedikit membahas tentang evaluasi dari PTS kemarin. Namun langsung ke intinya saja ya. Ke intinya saja yaitu adalah sebentar, share screen di sini. Penempatan fungsi dari angka dalam bahasa Arab. Saya ingatkan sekali lagi. Satu kursi. Nah, dalam bahasa Arab apa? Kursi. Kursiyun wahidun. Satu kursi. Kemudian kalau baik, kita lanjutkan kembali sebentar. Satu kursi, kursiyun wahidun. Satu buku tulis kurrosatun wahidatun. Perhatikan sini, sebelah kanan kursiyun wahidun adalah mudzakkar karena dia tidak ada tunnya. Sedangkan sebelah kiri kurrosatun wahidatun, kurrosatunnya muannas karena ada tunnya. Kemudian dua kursi. Kursiyani nani. Kursiyanif nani. Kalau kurrosatani natani. Perhatikan sini. Kurrosatani ifnatani. Perhatikan. Sampai pada rumus 1 dan 2. Ini 1 ya. Ini 2. Sampai pada rumus angka 1 dan 2. Ini memiliki karakteristik yang spesial. Khusus, tidak seperti angka 3 sampai 10. Kalau pada angka 1, antara benda dan angka itu sejenis. Kalau kursinya mudzakkar, maka wahidunnya juga mudzakkar. Artinya jika kursiyunnya tidak ada tunnya, maka angkanya juga tidak ada tunnya. Jika bendanya ada tunnya, kurrosatun, maka angkanya juga ada tunnya. Demikian juga dengan angka 2. Kursiyani itnani. Perhatikan kursi yang di sini bentuknya seperti ini. Di angka 2 berubah menjadi seperti ini. Kursiyani. Itnani. Kursiyani ini tidak ada tunnya. Itnani juga tidak ada tunnya. Jadi sejenis. Begitu pula dengan kurrosatani, ada tunnya, di sini ada taknya ya. Kemudian di sini ada itnatani, ada tanya. Jadi sejenis. Inilah rumus untuk angka 1 dan 2 untuk benda-benda yang lainnya juga. Sekarang kita masuk ke angka 3. Angka 3 sampai 10 itu rumusnya sama. Kita gunakan benda lain, misalnya makatib, meja. Salah satu
mohon maaf, sebentar. Salah satu di sini salah satu. Salah satu maka tiba. Maka tiba itu artinya 3 meja ya. Yang di sini salah satu kurrosat. Ini untuk angka 3. Perhatikan sini. Salah satu maka tiba. Nah, untuk angka 3, kemudian 4, arba'u, maka tiba, maaf, arba'atu maka tiba, arba'u maka tiba, kurrosatin. Untuk angka 3, 4, seterusnya sampai 10. Nah, rumusnya sama seperti ini. Yang ini kemarin di PTS banyak yang salah ya, banyak yang belum paham konsep ini. Perhatikan, untuk angka 3 ke atas, misal kasih garis enter aja biar ada perbedaannya. Untuk angka 3 ke atas, perhatikan, salah satu maka tiba. Di depannya itu ada tunnya. Di belakang bendanya tidak ada tunnya. Kalau bendanya ada tunnya, maka depannya tidak ada. Nah, kalau angka 3 ke sampai 10, rumusnya adalah pasangannya berlainan jenis. Depannya tun, belakangnya tidak ada. Mesti tidak ada. Depannya tidak ada, maka belakangnya mesti ada. Begitu juga dengan 4. Arba'atu, maka tiba. Kalau bendanya tidak ada tun di belakangnya ini, maka angkanya harus pakai tun. Kalau bendanya ada tunnya, kurrosatin, maka depannya tidak boleh memakai tun. Begitu pula dengan khomsu, situ, sabau, terus sampai 10. Seperti itu. Ini rumus yang sangat amat penting, penerapan fungsi dari mudzakkar dan mu'annas angka 1 sampai 10. Jadi dengan evaluasi ini Ustadz anggap kalian semuanya sudah mengerti. Ustadz lihat nilai di teman-teman boarding ini agak kurang dibanding teman-teman yang full day untuk bahasa Arab. Karena mungkin pembelajarannya kurang begitu maksimal dengan Zoom ya. Sedangkan kalian berada di boarding. Itulah kenapa Ustadz menggunakan video rekaman seperti ini agar tidak ada lagi alasan mengapa sinyalnya susah atau device-nya gantian, tidak ada. Sehingga kalian bisa nonton sendiri-sendiri di device sendiri-sendiri. Baik, ini sementara untuk evaluasi pembelajaran yang kemarin. Semoga semuanya bisa memahami. Silahkan lihat di modul juga ada, bisa untuk nambah-nambah pemahaman kalian masing-masing. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pelajaran yang akan kita masuk yang baru, yaitu adalah al-mufrad wal jam'u. Al-mufradu wal jam'u. Ini ya. Al-mufradu wal jam'u. Perhatikan. Ad-darsu as-samin, pelajaran ke-8, al-mufrad wal jam'u. Apa itu artinya mufrad? Mufrad itu artinya adalah kata tunggal. Bukan kata tunggal, tunggal, bentuk tunggal dia. Sedangkan jam'u, apa itu? Adalah bentuk jamak atau dalam bahasa Inggris itu plural. Bentuk jamak. Apa perbedaan antara tunggal dan jamak? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya meja. Kita menyebutnya satu meja. Kemudian kalau 3, tetap 3 meja.
5, 5 meja. 10, 10 meja. 100, 100 meja. Jadi mau dalam bahasa Indonesia mau bendanya satu atau banyak tetap meja. Atau kadang jika untuk menggambarkan sebagai objek maka kadang disebut sebagai meja-meja. Maksudnya meja-meja adalah saya melihat meja-meja di dalam kelas. Nah, meja-meja itu maksudnya meja yang jumlahnya banyak. Tapi ketika dipadankan dengan angka tetap 5 meja, tidak meja-meja seperti itu ya. Nah, dalam bahasa Inggris misalnya table. Table. Nah, one table. Nah, kalau five menjadi tables. Five table. Ya. Ini perbedaannya ya. Al-mufrad itu tunggal, jam'u itu jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia itu meja, ini meja-meja. Dalam bahasa Inggris one table, ini tables. Nah, sekarang kita bicara dalam bahasa Arab. Sebelumnya saya ingin membaca teks dulu. Madrasati fil madinati. Fil madinati madarisu kabirotun. Wa fil qaryati madarisu saghirotun. Aina madrasatuka lihadhil madrasati fusulun kathiratun. Hunaka fasli fihi makatibu wa maqa'idu wa sabburatun wahidatun. Ala kulli maq'adin tilmidun. Fidurji kutubun wa masapiru wa aqlamun. Bijani bisaburati kursiyun wahidun lil ustadi. Ana muslimun, anta muslimun, nahnu muslimani. Anta mu'minun wa sahibuka mu'minun wa ana mu'minun, nahnu mu'minuna. Allahu rabbi wa rabbuka huwa rabbuna. Abuka mu'minun wa muslimun, ummuka mu'minatun wa muslimatun, abuka wa ummuka mu'minani wa muslimani. Baik, kita bahas satu persatu dari awal. Al-Madrasatu Al-Kabir. Ini sekolah siapa? Tentunya sekolah kita bersama, yang mana kalian sedang berada di dalamnya, yaitu adalah SMPIT LHI. Betul ya? Ini ada masjidnya, ada lapangannya. Ini yang gedung SD, sekolah kalian masuk ke sana. Baik. Al-Madrasatu Al-Kabiratu artinya sekolah yang besar. Sekolah besar. Kenapa saya katakan besar? Karena LH ini termasuk yang terkenal. Siswanya banyak, gurunya banyak, dan lain sebagainya. Kemudian madrasati fil madinati. Tulis artinya ya. Sekolahku berada di perkotaan. Perhatikan. Madrasati fil madinati. Madrasati, sekolahku berada di perkotaan. Meskipun masuknya Bantul ya, dan Bantul itu mungkin disebut kabupaten bukan kota, tapi maksudnya adalah sekolah kita itu masih dalam ruang lingkup perkotaan Jogja gitu ya. Tidak di desa gitu enggak. Maka disebut fil madinah atau di perkotaan. Fil madinati, nah di kota, di perkotaan ada banyak sekolah besar. Fil madinati madarisu kabirotun.
Di perkotaan di Jogja ini atau di Bantul yang tengah-tengah kota juga, Madarisu kabirotun. Ada banyak sekolah-sekolah besar. Wafil qaryati. Nah, kalau kita bicara di desa, qaryah ini adalah di desa. Di desa banyak sekolah kecil. Maksudnya sekolah kecil itu kalau kalian pergi ke desa yang di Gunung Kidul, Bantul, sana pelosok itu banyak sekolah-sekolah yang ukurannya kecil, siswanya kecil, maka disebut madaris shaghirah, sekolah-sekolah yang kecil. Aina madrasatuka? Nah, jawabannya adalah madrasati fil madinati. Sekolah kalian itu berada di kota. Selanjutnya, lihadihil madrasati fusulun katsirotun. Nah, sekolah ini sekolah siapa? Sekolah kalian. Atau jangan-jangan kalian lagi di situ ya. Ini LHI, al-fusulu al-katsirah. Kelas yang banyak. Lihadihil madrasati fusulun katsirah. Sekolah ini memiliki kelas yang banyak. Ya kan ya, ada kelas banyak ya. Ini kan kelas semuanya. Jadi kelasnya ada banyak. Usulun katsirotun. Selanjutnya, hunaka fasli. Nah, tadi kalian melihat ini kan mesti langsung dalam hati mengatakan hunaka fasli. Nah, di sana adalah kelasku. Atau kelasku berada di sana. Nah, fihi makatibu wa maqa'idu wa saburah wahidah. Ma makna makatib? Apa artinya makatib? Sudah kita pelajari ya. Makatib artinya meja. Tentunya di dalam kelas mejanya nggak cuma satu ya, mesti banyak ya. Maqa'id. Ini tuh bangku. Tapi kita bisa mengartikan kursi. Bangku-bangku atau kursi-kursi. Dan ada papan tulis. Nah, aduh. Ini ya, fasli, makatib, makoid. Kemudian inilah papan tulis. Di dalam kelas ada berapa papan tulis biasanya? Satu aja ya. Wasaburoh wa wahidah. Ala kulli maq'adin tilmidun. Di atas setiap bangku, kursi, ada seorang siswa. Ya, mestinya di atas satu kursi itu cuma satu siswa ya, nggak dua ya. Ala kulli maq'adin tilmidun. Di atas setiap bangku ada satu siswa. Fidurji kutubun. Apa artinya durjun? Bisa dilihat di kosakata ya. Fidurji artinya laci. Fidurji kutubun. Kutubun buku-buku ya. Wa masatir. Masatir itu jamak dari penggaris. Penggaris. Wa aklam artinya pulpen. Yang jumlahnya banyak ya. Masatir wa aklam. Bijani bisa buroti di samping papan tulis ada, kan biasanya di samping papan tulis ada satu kursi untuk guru. Nah, ini ya, jelas ya. Gunaka fasli fihi makatib wa maqa'id wa saburah wahidah ala kulli maq'adin tilmid fidurji kutubun wa masatiru aklam. Bijani bisa buroti kursiyun wahidun lil ustadi. Baik, teman-teman sekalian, untuk hari ini Ustadz kira itu dulu evaluasi pelajaran kita yang kemarin dan tambahan materi baru namun hanya overview saja. Untuk minggu ini bahasa Arab tidak ada tugas terlebih dahulu.
Kita akan mulai penugasan minggu depan. Seperti itu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.